semuanya, selamat datang di video edukasi kami. Di era globalisasi yang serba cepat ini, perubahan terjadi di berbagai bidang, mulai dari teknologi, budaya, hingga interaksi sosial. Sebagai generasi muda, kita wajib memahami bahwa Pancasila yang merupakan filosofis, grounded dan well-transcendent. Masa kita harus tetap menjadi pedoman dan relevan dalam menghadapi tantangan global. Tujuan proyek ini adalah menumbuhkan kesadaran kita untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita telusuri implementasi dan tantangan setiap sila Pancasila di era digital. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita tentang keimanan, ketakwaan, dan spiritual sebagai sumber etika. Landasan ini menyadari bahwa setiap warga negara harus memiliki kesadaran otonom dan bertanggung jawab kepada Sang Pencipta. Implementasi perbedaan agama menjamin kebebasan beragama dan tidak memaksa keyakinan kepada orang lain. Namun, di era globalisasi, kita menghadapi tantangan serius. Unsur ateisme dalam ideologi Marxisme, Leninisme bertentangan dengan sila pertama ini. Selain itu, aksi terorisme dan radikalisme yang mengatasnamakan agama merusak semangat toleransi dan mengancam disintegrasi bangsa. Ini harus menjadi benteng pertahanan moral dan penolakan kekerasan dan penebaran kekasih sayang. Karena itu, ada ajaran agama pun yang inti toleransinya. Visual ini menunjukkan berwujudan ketantangan beragama yang dijiwai sikap toleransi dan inklusi. Selanjutnya, sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menekankan mengenai penghargaan terhadap martabat manusia dan persamaan derajat. Nilai yang terkandung dalam sila ini yaitu nilai kemanusiaan, menuntut setiap orang untuk diperlakukan secara adil dan beradab, yang mana hal ini menjadi dasar bagi pelaksanaan hak asasi manusia atau yang biasa kita singkat sebagai HAM. Penerapan sila ini berarti menolak segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan sikap sewenang-wenang terhadap sesama manusia. Kita semua sebagai kaum terpelajar haruslah mengaktualisasikan atau mengimplementasikan nilai-nilai ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, bisa dalam bentuk memberikan sikap empati kita terhadap orang-orang di sekitar kita, atau bisa juga dengan memelihara nilai budi pekerti kemanusiaan yang luhur. Namun, dalam penerapannya, sila ini juga dihadapi oleh beberapa tantangan. Tantangan utamanya misalnya dekadensi atau penurunan nilai moral dalam diri individu atau kelompok masyarakat. Dan juga misalnya pelanggaran HAM dalam kehidupan bernegara. Selain itu, di era globalisasi seperti sekarang ini, konsumsi media digital yang tinggi ternyata juga dapat mengurangi nilai empati atau bahkan bisa memicu yang namanya cyberbullying. Cyberbullying adalah perundungan atau penindasan yang terjadi melalui perangkat digital, seperti ponsel atau komputer, dengan menggunakan media sosial, forum online, aplikasi pengirim pesan, atau bahkan platform game untuk mengirim pesan, gambar, atau konten negatif yang mempermalukan, menyakiti, atau mengancam korban secara berulang. Yang mana hal ini dapat merusak kesehatan mental atau reputasi korban. Atau cyberbullying ini dapat juga disebut dengan perilaku yang tidak manusiawi di media digital. Oleh karena itu, kita semua harus ingat bahwa menjaga sopan santun dan menjunjung tinggi etika, baik secara offline maupun online, adalah tolok ukur keberadaban suatu bangsa. Sila ketiga Persatuan Indonesia menegaskan kesatuan dalam keberagaman yang dilukiskan dalam selokan Bhinneka Tunggal Ika.
Persatuan nasional adalah keniscayaan untuk menghadapi imperialisme dan kapitalisme yang merusak kemanusiaan. Mengamalkan sila ini berarti menetapkan persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nilai cinta tanah air juga diwujudkan dengan rasa bangga terhadap produk lokal. Tantangan terberat di era globalisasi adalah munculnya disintegrasi bangsa akibat pemahaman otonomi daerah yang sempit dan fenomena primordialisme. Arus globalisasi yang bermuatan individualistik dan materialistik juga menguras semangat persatuan. Selain itu, polarisasi politik dan penyebaran konten sara di media sosial menjadi ancaman serius yang memecah belah. Kita perlu membangun rasa kebersamaan, dan solidaritas untuk melawan penetrasi nilai yang memecah belah bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah inti demokrasi bangsa kita. Sila ini mengajarkan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dalam pengambilan keputusan harus diutamakan musyawarah untuk mufakat. Musyawarah seharusnya menghasilkan win-win solution dan harus didasari oleh itikad baik, akal sehat, dan rasa tanggung jawab moral kepada Tuhan. Implementasi kedaulatan rakyat ini menuntut setiap penyelenggara negara bekerja sesuai legitimasi hukum dan legitimasi demokratis, serta tidak menyalahgunakan kekuasaan. Namun, tantangan yang kita hadapi adalah maraknya hoaks politik, debat panas tanpa etika, fenomena machiavellisme, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan yang merusak etika politik. Kita harus memprioritaskan prinsip musyawarah, menolak memaksakan kehendak, dan menyampaikan pendapat yang logis serta santun. Sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menekankan pada pemerataan, kesetaraan, dan keadilan dalam kehidupan sosial. Hakikat kehadiran Pancasila terwujud dalam 3 aspek utama. Yang pertama, distributif, yaitu dari negara kepada warga. Yang kedua, legal, yaitu dari warga kepada negara. Dan yang ketiga adalah komutatif, antar warga. Roda perekonomian nasional digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Dengan kooperasi sebagai soko guru, negara wajib mewujudkan masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Implementasi konkretnya adalah menolak praktik KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merugikan keuangan negara dari pajak masyarakat. Tantangan utamanya adalah kesenjangan ekonomi, dan yang kedua ketidakadilan hukum serta rendahnya kesadaran warga negara, terutama yang kaya. Dalam memenuhi kewajiban perpajakan, kita sebagai warga negara harus menunjukkan tanggung jawab dengan taat membayar pajak. Karena pajak adalah wujud gotong royong dari rakyat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kita harus menghindari gaya hidup hedonisme dan konsumerisme yang merusak tatanan ekonomi moral. Pancasila bukan sekedar teori di buku, melainkan moral guidance dan leading principle yang sangat urgen dalam menghadapi tantangan era globalisasi. Implementasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan harus dimulai dari diri sendiri dengan disiplin, kejujuran, dan bertanggung jawab. Mari kita menjadi generasi muda yang berkarakter Pancasila, berintegritas, dan menjunjung tinggi harkat martabat bangsa demi mewujudkan cita-cita nasional. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.